Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syahin di channel SM Official. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Ya, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pengalaman horor saya yang tidak akan pernah saya lupakan dan tidak pernah saya inginkan untuk terulang kembali. Ya, penasaran kan bagaimana ceritanya? Tonton terus video ini. Ya, bagi yang belum subscribe di channel ini, harap subscribe ya, jangan lupa like dan komennya juga ya, agar saya semangat bikin konten video dan tentang horor ya. Jangan lupa, karena subscribe itu kredit gitu ya, subscribe itu kredit, jadi jangan lupa subscribe. Oke, langsung saja ke ceritanya. Dulu saya memang dilahirkan di keluarga yang tidak besar, tidak mampu ya. Saya mempunyai satu pengalaman mistis ketika saya waktu kecil dulu sering bisa dikatakan mempunyai sesuatu lah dan peka kepada hal-hal yang gaib, Pengalaman gaib yang tidak pernah saya lupakan di masa kecil, saya pernah melihat sosok pocong guys, sosok pocong yang digonceng sama kakek saya ya. Jadi gini ceritanya, awalnya itu kakek saya ini sering buat pergi kerja itu menggunakan ontel, sepeda ontel guys, sepeda ontel ya, zaman dulu banget, sepeda ontel ya. Kakek saya itu bekerja sebagai buruh serabutan di pabrik beras ya, pabrik beras ya. Dia berangkat seperti biasa, saya masih kecil guys, saya juga berangkat sekolah pas itu. Saya kalau nggak salah itu kelas 0 besar TK, taman kanak-kanak ya. Setelah itu saya pulang sudah menjalani kewajiban saya sebagai anak TK. Setelah itu saya tertidur di satu kamar ya, kamar saya, tertidur di satu kamar saya, bermimpi rumah saya ini didatangi seseorang tamu, tapi tidak tahu tamu itu seperti apa. Tapi yang jelas bentuknya itu, ciri-ciri fisiknya itu seperti laki-laki guys, laki-laki. Tidak rupanya atau rupa, saya tidak tahu, kurang tahu guys. Karena di saat saya mimpi itu cuma kelihatan badan ke bawah seperti itu guys. Tetapi itu pakaiannya seperti topang camping guys. Ada yang tangannya di sini, tangannya luka, dan mukanya itu tertutup hitam guys, tertutup hitam. Setelah itu saya karena mimpi buruk, saking takutnya saya terbangun. Saya berpikir, kenapa kok saya itu bermimpi seperti ini? Setelah itu, apakah memang ada tamu sungguhan yang mau mendatang ke rumah ini?
Saya tidak tahu juga ya pas itu. Terus sampai saya bangun dari jam 3 sampai jam 4, biasanya kakek saya itu datang. Jam 4 kakek saya itu datang mengendarai kok sepeda ontelnya itu. Tidak berselang lama, sekitar jarak 50 meter dari saya melihat kakek saya berjalan dengan ontelnya. Dia menggendong seperti eh, kain putih guys, kain putih. Kain putih. Karena masih 50 meter, mungkin saya masih berpikiran gini. Biasanya kakek saya itu membawa karung beras, seperti itu. Tapi semakin dekat, kok tambah besar guys. Seperti itu. Kakek saya datang semakin besar, semakin besar. Yang dibonceng itu bukan karung beras, bukan karung beras seperti itu. Tapi yang dibonceng itu adalah pocong. Dengan wajah yang hitam, dengan ya kepala yang sudah diikat dengan tali ya. Dengan posisi begini dia melihatnya gini guys, kepalanya agak miring seperti ini. Otomatis saya takut dong. Kenapa kok saya bisa melihat seperti itu? Namanya juga anak kecil ya. Namanya anak kecil, mesti lari takut. Dan pocong itu mengikuti kakek saya sampai ke dalam rumah. Saya namanya anak TK juga tidak tahu kan. Tidak tahu. Jadi takut, tidak ngomong kepada orang tua saya. Ya, ibu sama ayah itu tidak tahu. Tidak saya beritahu seperti itu. Karena dari saking takutnya saya. Telah berselang berapa lama, sekitar 2 atau 3 hari, kakek saya itu jatuh sakit guys. Jatuh sakit. Apakah mungkin ini penyebab dari kakek saya sakit? Wallahu alam, saya tidak tahu. Mungkin penyakitnya sudah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seiring berjalannya waktu, kakek saya 1 bulan ya, sekitar 1 bulanan lebih, kakek saya itu sembuh dari penyakit itu. Akan tetapi tidak berselang lama lagi, sekitar 1 minggu atau 8 hari atau 9 harian, kakek saya itu jatuh sakit lagi. 10 hari itu ya, dia sakit lagi. Saya berpikir, sepertinya ada yang aneh dengan kakek ini. Sepertinya ada yang aneh. Saya bilanglah kepada orang tua saya, panggil Umi. Saya kepada Umi itu sama ibu itu memanggil Umi. Kepada ayah itu ya saya memanggil Abi. Abi, saya sekitar 2 bulan yang lalu, namanya bahasanya anak-anak kecil ya, kesimpulannya seperti ini. Saya sekitar 2 bulan yang lalu melihat kakek membonceng sesuatu yang saya kira pertama itu karung beras. Tapi setelah kakek mendekat ke rumah ini, kantung beras itu seperti berubah menjadi pocong, Abi. Yang mukanya ini seram banget. Mukanya itu seram. Yang di atas ada talinya, guys. Yang di atas ada talinya dengan tangan yang seperti ini. Abi juga bertanya balik kepadanya, masa benar seperti itu, Nak? Saya jawab,
Iya Bi, memang seperti itu. Pas sebelumnya itu saya bermimpi Bi. Saya bermimpi ada tamu di rumah ini dengan pakaian yang compang-camping, dengan luka di sekujur badannya Bi. Dengan muka yang tertutup oleh abu atau hitam Bi. Warnanya itu hitam. Bilang seperti itu. Saya dulu seperti itu. Kira-kira seperti itu dulu saya bilang. Setelah Abi mendengar penjelasan dari saya, Abi ini mencari seseorang ustadz untuk dimintai pertolongan. Setelah itu datanglah ustadz itu ke rumah ini. Dia mengatakan seperti ini. Dia atau kakek ya. Kakek sudah diikat sama sesuatu santet, yaitu tali pocong. Tali pocong. Berarti dia terkena guna-guna. Berarti benar firasat saya seperti itu dulu. Seorang rumah semua orang yang ada di rumah ini terkejut. Padahal kakek ini tidak apa-apa, tidak pernah sombong, tidak pernah ini, tidak pernah ini. Kok bisa dikena seperti itu? Atau terkena santet? Atau teluh atau yang semacamnya itu? Ya Pak Ustadz itu bilang, memang kakek ini kelakuannya baik. Akan tetapi di tempat kerjanya banyak orang yang iri karena kakek ini menjadi kaki tangannya dari pabrik yang di pabrik tempat bekerjanya seperti itu. Jadi banyak orang yang iri atau karyawan yang lain itu iri kepada kakek kalian. Kepada kakek ini maksudnya seperti itu. Ya langsung Abi itu bertanya kepada Ustadz, bagaimana caranya agar bisa terlepas dari santet tali pocong ini? Ustadznya bilang, sampean harus, atau kamu ya, sampean itu kamu, sampean harus bersodakoh kepada orang-orang yang membutuhkan, lebih baik orang-orang yang membutuhkan. Terus adakan pengajian di tempat ini, nanti saya akan ruat rumahnya, rumah ini sama badan kakek ini saya akan ruat seperti itu. Ya setelah itu setelah mendengar penjelasan seperti itu dari Ustadz, Abi itu langsung mengumpulkan orang-orang dan fakir lah istilahnya ke rumah ini dan Pak Ustadz itu meruqyah badan dari kakek atau merawat badan dari kakek saya, dan sekalian Pak Ustadz itu membersihkan aura-aura negatif yang ada di tempat ini. Dan Pak Ustadz pas itu minta kembang 7 rupa atau 3 rupa ya, atau seperti itu, ada warnanya 7 rupa. Abi bertanya, buat apa Pak Ustadz? Buat apa Pak Ustadz? Bilang seperti itu. Ustadznya bilang, ini buat pemagaran rumah, buat punjer di rumah ini, agar sesuatu kiriman atau yang masuk ke tempat ini agar bisa disedot kepada punjer ini, agar tidak nyampe kepada atau tidak membahayakan penghuni rumah ini. Seperti itu guys. Ya mungkin sekian
Oh ya, endingnya seperti ini guys. eh Bagi ya setelah bertahun-tahun, rumah ini menjadi rumah yang aman tanpa aura-aura negatif atau ancaman-ancaman dari makhluk gaib. Alhamdulillah ya, seperti itu. Ya mungkin cukup itu cerita kali ini yang saya akan bagikan kepada kalian semua. Bagi yang suka pada cerita ini, nanti jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis guys ya. Jangan lupa subscribe, dan subscribe. Mungkin kalian nanti request cerita tentang pendakian atau yang lainnya, kita bisa buatkan ya. Nanti kalian tulis di kolom komentar mau request lah cerita apa ya. Cukup sekian video kali ini. Mungkin ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next in the video. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know.